Aku spill sedikit ya caranya bikin kerajinan string paper biar kalian tambah penasaran. Kali ini aku pakai kertas string yang tipe transparan dan juga aku pakai spidol akrilik buat bikin gambarnya. Nah, selanjutnya kalian juga harus persiapkan pembolong kertas ukuran 6 mm, juga gunting, dan kalian juga harus siapkan heat gun. Oh iya, kalian bisa lihat kertas string paper itu tipis banget kayak kertas biasa. Dia tuh mirip kertas mika, tapi kalau udah dipanasin dia tuh bakal menebal dengan sendirinya sampai dengan 3 kali lipat. Kali ini aku pakai pola jiplak dan kalian bisa lihat kalau aku jiplak gambar kaktus ya. Nah, ini pertama-tama aku gambar dulu si garis kaktusnya ya. Buat yang tanya pola jiplaknya dari mana, aku tuh suka copy paste dari Canva, kemudian aku print sendiri. Nah, ini udah jadi garis kaktusnya, kemudian kita balik ya. Nah, setelah dibalik kalian bebas mau mengkreasikan warna sesuai dengan selera kalian. Dan aku kasih tahu ya, kalau kertas string paper yang tipe transparan ini hanya bisa digambar menggunakan spidol akrilik, dan kalian bebas ya mau menggunakan spidol akrilik merek apapun asalkan bertuliskan akrilik, karena lama-kelamaan dalam beberapa menit spidol akrilik ini bersifat permanen, jadi nggak bisa dihapus. Nah, tadi di awal itu ada dua tipe kertas. Yang pertama kertas yang tipe translucent dan yang kedua ini tipe transparan. Kalau kertas string paper yang tipe translucent dia tuh bisa digambar menggunakan pensil warna dan spidol akrilik. Oke, next, karena ini warnanya udah jadi, kita balik lagi si gambar kaktusnya sesudah kering ya. Jadi kertas string papernya ini sebelum spidol akriliknya kering, kalian jangan sampai terkena sentuhan, misalnya sentuhan tangan atau kertas atau meja. Nah, aku suka kipas-kipasin dulu karena sebelum kering apabila terkena sentuhan si warnanya tuh bakalan hilang ya. Ini kalian bisa lihat gambaran aku yang udah jadi. Ini tuh beberapa kali aku tebelin lagi pakai spidol akrilik karena sebelum kering spidol akrilik kalian bisa lihat di video aku awal dia tuh belepotan. Maksudnya kayak gini nih, aku spill ya, dia tuh keluar tintanya tuh melebar. Jadi setelah kering aku timpa lagi pakai spidol akrilik. Oke, next ke proses selanjutnya, kita gunting apa yang kita udah gambar. Ini aku gunting si gambar kaktus dan bunganya. Oh ya, untuk masalah guntingnya itu kalian bebas pakai gunting yang merek apapun dan bentuknya mau kecil mau gede, itu senyamannya kalian aja. Selanjutnya untuk pasang ring, aku buat lubang di atas area gambar kaktusnya. Oh ya guys, aku ingetin aku pakai pembolong kertas ukuran 6 mm ya. Nah, untuk letak pembolongan kertas string papernya kalian itu bebas menentukan mau di dalam atau di luar area gambar kertas string papernya. Itu bergantung dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Kalau aku sih lebih suka di dalam area gambarnya. Nah, kalau ini aku di gambar kaktusnya bikin 3 lubang di bawah potnya. Fungsinya mau aku gantungin gantungan bunga kecil-kecil di bawahnya. Nah, ini aku gunting satu persatu pola gambar bunga kecil-kecil yang bakal aku jadiin gantungan kecil-kecil di bawah pot kaktus. Nah, setelah itu sama ya, kita buat lubang di dekat area gambar bunganya. Oh iya, nggak harus sama kayak aku. Kalian selain gambar kaktus, kalian juga bisa bikin gambar-gambar yang pada umumnya sering dijadiin gambar buat gantungan. Misalnya gambar tas, gambar kucing, atau gambar hewan dan benda lainnya. Oke, next guys, kita udah bikin lubang di semua gambarnya. Selanjutnya kita gunting sesuai dengan bentuk gambarnya. Nah, ini hasil gunting aku. Selanjutnya kalian siapkan heat gun lalu kita panaskan ya. Oh iya, kalian nanti jangan kaget ya kalau misalnya pas dipanasin pakai heat gun dia tuh bakalan meliuk-liuk kemudian menciut-ciut dengan sendirinya. Kalau terjadi kayak gitu kalian harus tetap panasin ya, karena pada saat proses dipanasin si kertas string papernya itu bakalan menyusut, mengecil, menebal, dan mengeras dengan sendirinya. Hal yang paling aku suka dari string paper itu ialah ketika dia dipanasin dia tuh bakalan menyusut dan mengecil, dan yang menurut aku ajaib dia tuh menyusut sampai dengan 3 kali lipat. Banyak yang tanya sama aku berapa lama sih manasin kertas string paper. Kalau pengalaman aku tuh manasin kertas string paper sampai dia itu nggak bakalan mungkin menyusut lagi. Ciri-cirinya dia tuh udah mendatar dengan sendirinya. Nah, agar lebih datar aku tuh bantu timpa dengan benda datar kayak penggaris segi 4 yang ada di video ini. Nah, untuk benda datarnya apa itu kalian bisa pakai media apapun asalkan bentuk dia tuh datar. Jadi kertas string ini ketika habis dipanasin bentuknya masih elastis
tipis, jadi masih bisa ditimpa pakai benda datar. Selanjutnya kita lapisin string paper yang udah menebal ini menggunakan resin supaya warnanya lebih glossy. Selain bikin warnanya lebih glossy, resin ini berfungsi supaya string papernya ini warnanya lebih tahan lama karena terlindungi oleh lapisan resin. Dan akhirnya dia tuh bakalan anti air, anti hujan, anti badai, dan anti goresan. Oke guys, kita ke tahap selanjutnya. Kita pasang ring di bagian atas gantungan kuncinya, lalu kita pasang menggunakan tang mini. Untuk cara pemasangan ringnya, kalian bisa lihat di video aku kalau si ringnya aku capit menggunakan tang mini. Selanjutnya kita pasang bunga-bunga kecilnya di bagian bawah menggunakan ring dan tang mini juga. Prosesnya gampang banget kan? Selain bikin gantungan kunci, kerajinan string paper ini juga bisa kalian buat DIY gantungan liontin, gantungan gelang, ataupun hiasan dinding, hiasan jam. Ini juga bisa jadi ide kreatif bisnis buat kalian. Hasilnya pun bisa kalian pakai sendiri atau kalian bisa kasihin buat orang-orang tersayang. Gimana menurut kalian? Lucu banget kan? Kalau menurut aku ini tuh lucu banget.